Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekspedisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata yang dialami seorang narasumber bernama Siti di saat Siti sedang berjualan kue apem ke salah satu tempat yang angker atau ke lokasi perkampungan angker. Seperti apa ceritanya pemirsa? Sebelum ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Seperti apa ceritanya? Dan inilah ceritanya. Pemirsa, kisah nyata ini Siti alami sudah terjadi hampir 7 tahun yang lalu di saat Siti ditinggalkan suaminya dan harus menghidupi anak-anaknya yang masih kecil tanpa seorang suami, sehingga Siti mencoba mencari peruntungan menjual kue apem, di mana kue apem tersebut Siti dapatkan dari para tetangga-tetangganya, dan Siti menjualnya secara berkeliling kampung dari kampung ke kampung. Setelah ditinggalkan meninggal dunia oleh suaminya, Siti harus berbanting tulang mencari nafkah atau menghidupi anak-anaknya, 3 orang anak yang masih kecil-kecil, di mana Siti berbanting tulang menjual kue apem berkeliling dari kampung ke kampung. Dan saat Siti berjualan itulah Siti mengalami pengalaman mistis yang sampai sekarang masih Siti ingat. Namun setelah kejadian itu justru Siti mendapatkan berkah, mendapatkan suami yang lumayan kaya sehingga bisa mengangkat derajat Siti dan membahagiakan anak-anaknya yang masih kecil. Setiap jam 10 siang Siti mulai mengambil barang-barang atau makanan-makanan dari tetangga-tetangganya, dikumpulkan, dan yang paling utama, yang paling banyak dijual oleh Siti adalah apem, kue apem pemirsa. Jadi Siti itu mengambil dari para tetangganya yang bikin, namun Siti yang menjualnya menggunakan tampah dan juga kantong yang dijinjing atau diais oleh Siti pemirsa. Nah, setiap jam 10, jam 11 Siti mulai berkeliling dari kampung ke kampung mencari pelanggan atau mencari pembeli. Kadang-kadang Siti bisa menghabiskan semua barang atau makanan tersebut yang dijualnya itu, kadang sampai jam 6 sore, kadang juga jam 7 malam. Kalau belum habis, Siti pasti terus menjual makanan tersebut sampai habis, supaya keuntungan yang didapat oleh Siti pun lumayan bisa untuk membeli beras, untuk membeli makanan yang lain dan kebutuhan yang lain. Nah pemirsa, di suatu hari Siti saat itu berjualan namun dalam keadaan hujan gerimis, sehingga Siti di situ kekurangan pembeli, tidak banyak yang beli karena memang orang-orang atau para warga tidak berada di luar rumah. Kalau musim hujan pasti masuk ke dalam rumah, sehingga Siti sangat sulit mencari pembeli. Karena dagangannya cukup banyak, masih banyak, jadi Siti pun berinisiatif untuk berjualan ke salah satu kampung yang memang cukup jauh dari kampung-kampung yang biasa ia kelilingi. Nah, saat itu Siti berjalan melewati perkebunan. Di situ ada perkebunan pala, perkebunan kapol, dan lain sebagainya. Siti pun berjalan menyusuri jalan setapak untuk bisa masuk ke lokasi perkampungan yang memang perkampungan itu berada di
sekitaran kebun yang memang jauh dari perkampungan yang lainnya. Siti terus berjalan untuk mencapai ke lokasi perkampungan yang memang berada di sekitaran hutan tersebut, menempuh jarak waktu sekitar setengah jam, melewati perkebunan atau hutan-hutan kecil di sekitarannya. Nah, singkat cerita, sampailah Siti ke salah satu perkampungan, di mana di perkampungan itu memang tidak banyak rumah. Mungkin hanya ada sekitar 30 rumah kalau Siti hitung. Nah, di situ memang Siti lumayan laku jualannya karena memang mungkin di perkampungan tersebut jarang sekali ada penjual makanan yang datang ke kampungnya, sehingga di situ para ibu-ibu, para warga dan anak-anak di situ pun antusias sekali menyambut kedatangan Siti berjualan makanan. Makanya saat itu Siti sangatlah senang karena jualannya sudah cukup terjual, hampir habis, walaupun memang ada beberapa yang tersisa saat itu. Nah, pemirsa, sekian lama Siti berjualan di lokasi tersebut, tidak terasa waktu sudah mulai gelap. Sudah hampir jam 6 sore atau jam 6 malam. Di situ Siti mulai bergegas untuk pulang dan berpamitan kepada warga yang ada di perkampungan tersebut. Namun ada beberapa warga yang melarang Siti untuk pulang. Bahkan ada beberapa warga yang menyuruh Siti untuk nginep di rumahnya karena ini sudah malam, sudah hampir malam, sehingga mungkin para warga tidak tega melihat Siti pulang sendirian melewati perkebunan atau melewati hutan-hutan kecil sendirian tanpa penerangan. Namun di situ Siti kekeh untuk pulang karena memikirkan anak-anaknya di rumah yang ditinggalkan. Saat itu Siti pun lahaula untuk pulang, yang penting selamat, itu pikirnya, dan Siti pun mulai pulang berjalan menyusuri tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang sangat gelap sekali, karena memang yang dilewati oleh Siti adalah hutan-hutan kecil dan juga perkebunan warga, pemirsa. Nah, pemirsa, saat Siti berjalan di kegelapan, Siti berjalan sangat pelan sekali karena takut terpeleset, karena memang jalanannya sangat kecil atau jalan setapak dan di pinggir-pinggirnya itu ada jurang-jurang. Jadi Siti berjalan sangat pelan sekali. Nah, disitulah pemirsa awal Siti mengalami hal mistis. Saat Siti berjalan, tiba-tiba Siti mendengar ada orang atau ada suara telapak kaki yang juga ikut berjalan di situ. Siti mencoba menengok ke belakang, namun Siti tidak melihat apapun dan tidak melihat satu orang pun di belakangnya. Siti pun terus berjalan meskipun rasa takutnya sudah mulai menyerang, tubuhnya serasa mengambang, itu yang dikatakan Bu Siti. Bulu kuduknya merinding, semuanya berdiri. Namun Bu Siti terus berjalan supaya cepat sampai ke perkampungan. Namun tiba-tiba dari arah belakang terdengar lagi suara orang yang sedang berjalan. Namun di situ Bu Siti menengok lagi ke belakang, ternyata memang tidak ada apa-apa, tidak ada seorang pun yang sedang berjalan di belakangnya. Meskipun keadaan gelap, namun kalau memang ada orang yang sedang berjalan di belakangnya pasti akan terlihat atau kelihatan. Nah, Siti pun terus berjalan, tidak menggubris apa yang didengarnya, namun tiba-tiba masih dari arah belakang Siti mendengar suara anak kecil cekikikan, tertawa. Namun bukan hanya satu orang yang didengar oleh Siti, itu mungkin ada sekitar 3 orang anak kecil yang cekikikan tertawa di situ. Siti pun mencoba menengok ke belakang, memang tidak ada apa-apa, dan Siti pun terus berjalan meskipun memang
kakinya sudah sangat lemah sekali, dirasakan sangat lemah sekali, tubuhnya dirasakan sangat lemah sekali karena menahan rasa takut yang sangat luar biasa. Dan yang paling menakutkan didengar oleh Siti, saat Siti mendengar suara perempuan yang memanggil namanya, memanggil nama Siti dengan suara yang sangat melengking, sangat keras sekali dan sangat memekakkan telinga Siti. Disitulah Siti merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Namun di situ Siti terus berusaha berdoa, berusaha tetap yakin dan berusaha untuk tidak terjadi pingsan atau tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Siti. Namun Siti pun terus berjalan meskipun rasa takutnya sangat luar biasa dirasakannya. Di situ Siti sambil berjalan terus membacakan surat-surat Yasin, surat ayat kursi dan lain sebagainya. Namun tetap saja suara cekikikan anak-anak kecil masih terdengar, suara panggilan atau suara lengkingan seseorang perempuan yang memanggil namanya pun masih tetap terdengar. Namun Siti terus berjalan dan singkat cerita sampailah Siti ke perkampungan. Dan alhamdulillah Siti nyampai ke rumah dengan selamat meskipun dengan berbagai macam rasa yang dirasakannya sangat lemah sekali, sangat takut sekali, sangat capek sekali, dan akhirnya Siti pun sampai ke rumahnya dengan selamat. Nah pemirsa, singkat cerita, setelah malam sekitar jam 1 dini hari, Siti mendengar suara anak-anak kecil lagi di luar rumahnya dan suara panggilan seorang perempuan memanggil-manggil namanya. Di situ bukan cuma Siti yang kaget, anak-anaknya pun sangat heran. Namun ada satu orang anak Siti, Bu Siti, yang sangat pemberani. Dia mencoba membuka gorden, melihat ke arah luar. Lalu si anak tersebut, anaknya Bu Siti tersebut, datang lagi ke Bu Siti dan mengatakan, "Bu, di luar ada ibu dan juga aku." Nah, di situ Siti atau Bu Siti merasa heran dengan ucapan yang dimaksud anaknya. Jadi anaknya itu melihat yang di luar itu adalah penampakan ibunya sendiri, yaitu Bu Siti dan juga mereka dan anak-anaknya, pemirsa. Nah, di situ Siti pun mencoba menengok keluar, melihat dari gorden, ternyata benar pemirsa. Di situ Siti hampir pingsan dengan apa yang dilihatnya karena Bu Siti melihat di luar itu ada wujud yang menyerupainya dan juga menyerupai ketiga anaknya di situ sedang berdiri dan sambil melihat ke arah rumah Siti. Nah, di situ Siti sangat heran, sangat takut sekali. Namun Siti tidak bisa berbuat apa-apa selain merasakan ketakutan. Namun suara anak-anak itu masih terus cekikikan seolah-olah menertawakan, dan suara perempuan yang memanggil-manggil nama Siti, dan yang memanggil nama Siti itu adalah sosok perempuan yang memang mirip dengan wajah Siti sendiri. Di situ Bu Siti merasa heran, namun Bu Siti tidak boleh takut, tidak boleh tumbang, dan justru Bu Siti di situ memberanikan diri untuk keluar sambil tidak lupa membawa air garam. Bu Siti dan anak-anaknya pun mencoba memberanikan diri keluar, nekat keluar untuk melihat secara jelas, dan di situ Bu Siti sambil membawa air garam di baskom kecil dengan tujuan untuk melemparkan si air garam tersebut ke sosok yang berada di luar, karena memang Ibu Siti tahu hal itu dari orang tuanya sendiri. Katanya kalau mau masuk ke tempat sunyi atau ada hal-hal yang menakutkan, siram dengan air garam, pasti si sosok itu akan pergi. Nah, di situ Bu Siti mendekat. Di situ memang Bu Siti sangat heran sekali melihat si sosok tersebut. Memang wujudnya sama dengan dirinya sendiri pemirsa, dari pakaiannya, dari bentuk tubuhnya, dari rambutnya dan segala macam. Dan anak-anaknya pun memang sama dengan anak-anaknya Bu Siti, dari rupanya, dari pakaiannya, dari bentuk tubuhnya memang sama sekali. Namun yang anehnya, si anak-anak tersebut tertawa tidak ada henti-hentinya
Begitupun dengan sosok yang menyerupainya, terus memanggil-manggil namanya di situ. Bu Siti memberanikan diri karena rasa takutnya dan juga sangat kesal, juga emosi. Di situ Bu Siti langsung menyiramkan si air garam ke sosok tersebut, dan memang ternyata benar apa yang dikatakan orang tuanya. Setelah disiramkan air garam tersebut, si sosok-sosok tersebut menghilang seperti asap dan tidak terdengar lagi ketawa serta panggilan yang memanggil namanya. Setelah si sosok-sosok itu menghilang, Bu Siti pun langsung masuk ke dalam rumah, dan di situ Bu Siti menyuruh anak-anaknya untuk membacakan Yasin. Nah, di situ mereka, Bu Siti dan anak-anaknya pun terus membacakan Yasin dan tidak tidur sampai pagi, dan keesokan harinya Bu Siti menceritakan hal tersebut kepada salah satu guru ngaji di kampung tersebut. Dan memang kata guru ngaji tersebut, memang ada sosok yang mengikuti Ibu Siti dari salah satu tempat. Nah, setelah dijampi-jampi dan diberikan air oleh si guru santi tersebut, alhamdulillah Bu Siti sudah merasa tenang. Dan setelah kejadian itu, memang itu kejadian yang terakhir, tidak pernah terulang lagi, tidak pernah dialami lagi oleh Bu Siti. Dan Bu Siti pun tidak pernah lagi mau untuk berjualan ke kampung yang memang berada di sekitaran hutan. Nah, pemirsa, jadi sisi baiknya setelah kejadian itu, Bu Siti bertemu dengan seorang laki-laki yang cukup mapan, berasal dari kampung lain, dan akhirnya menikahi Bu Siti. Dan alhamdulillah sekarang Bu Siti sudah hidup lebih baik karena memang si laki-laki tersebut cukup mampu, sehingga Bu Siti tidak perlu sulit lagi mencari atau membiayai anak-anaknya, karena memang suaminya sangat sayang sekali kepada anak-anaknya. Meskipun si suaminya tersebut juga punya anak, namun sudah besar dari istri pertamanya. Nah, pemirsa, itulah kejadian yang dialami Bu Siti di saat Bu Siti berjualan kue apem ke salah satu tempat atau ke perkampungan yang berada di sekitaran hutan. Kita ambil hikmahnya dari kejadian Bu Siti itu, pemirsa, teruslah berpegang kepada keimanan dan keyakinan kita, karena hanya Allah lah yang akan membantu kita dalam hal apapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa, sampai bertemu kembali di kisah nyata berikutnya, karena yang kami ceritakan kisah nyata dan bukan rekayasa. Dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Dan buat siapapun yang selalu mendukung, mensupport channel kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas.